Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita di pertemuan ini masih melanjutkan kitab At-Tuhfatu As-Saniyah Syarah Matan Al-Ajurumiyah karya Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu ta'ala. Kita masih di alamat rofa. Bahwa rofa itu memiliki 4 tanda. Waw, dhammah. Apalagi? Waw, alif, nun. Kita di pertemuan lalu baru selesai dari dhammah. Karena dhammah memiliki berapa tempat? 4 tempat. Ya, yaitu siapa? Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Sekarang kita masuk di waw. Kita lihat qala al-muallif rahimahullahu ta'ala niyabatul wawi anid dhammati. Niyabatul wawi anid dhammati. Indah Pak Mansur, al-wawi. Kenapa itu? Niyabatul wawi. Kenapa wawi? Mudhafun ilaih. Betul. Anid dhammati. Kalau itu gampang. Waw menggantikan dhammah. Karena kan alamat asal adalah dhammah. Iya kan? Alamat asal adalah dhammah. Selain dhammah berarti itu namanya pengganti dhammah. Sekarang waw menggantikan dari dhammah. Qala wa ammal wawu fatakunu alamatan liraf'i fi mawdi'aini fi jam'il mudzakkari salimi wa fil asma'il khamsati wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wadu malin. Ini tempatnya. Kata beliau wa ammal wawu. Al wawu sampingnya Pak Mansur mubtada. Fatakunu Pak Hendi. Fi'il mudhari hukumnya marfu. Kenapa bisa marfu? Karena kosong dari penyakit jazm. Kosong dari penyakit jazm dan penyakit nasab. Ahsanta, betul. Fatakunu alamatan. Sampingnya Pak Hendi, betul tadi. Sampingnya alamatan. Ahsanta. Kalau antum dapat isim mansub setelah kana dan teman-temannya, langsung khobarnya. Karena kan kalau seandainya isimnya pasti marfu. Jadi kalau dapat mansub langsung bilang apa? Khobarnya. Jadi ini alamatan, khobarnya takunu. Liraf'i. Kenapa itu sampingnya? Hurufnya. Fi mawdi'aini. Fi jam'il mudzakkari salimi. Jam'i. Sampingnya karena al-mudzakkari mudhafun ilaih as-salimi ahsan. Wa fil asma'il khamsati. Abu Aruna al-asma'i karena fi majrurkan fi al-khamsati ahsan. Wahia abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa du malin. Saya terjemahkan. Qal beliau berkata wa ammal wawu. Adapun wawu. Fatakunu alamatan lirraf'i. Maka dia menjadi tanda untuk rofa. Adapun wawu. Maka dia menjadi tanda untuk rofa. Fi mawdi'aini. Pada 2 tempat. Dia menjadi tanda untuk rofa pada 2 tempat.
Jadi tidak ada tempat ketiga. Jadi hafal lihat dhamma punya 4 tempat saja. Dia bertandakan dhamma kalau di rofa 4 saja. Tidak ada kelima. Sementara sekarang waw menjadi tanda untuk rofa 2 tempat saja. Jadi kalau antum dapat waw maka dia di rofa itu pasti 2 tempat ini. Apa itu? Fi jam'il mudzakkari salimi. Satu pada jama' mudzakkar salim. Satu pada jama' mudzakkar salim. Yang mana antum sudah tahu jama' mudzakkar salim kan di buku sebelumnya. Dia adalah kata menunjukkan atas lebih dari 2 laki-laki. Dengan tambahan waw dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Jadi waw dan nun itu ketika rofa. Karena tanda rofanya adalah siapa? Waw. Tempat pertama. Tempat kedua. Kata beliau. Wafil asma'il khomsati. Tempat kedua yang beralamatkan rofa adalah pada asma'ul khomsa. Pada asma'ul khomsa. Jadi kalau antum dapat isim-isim yang 5 atau asma'ul khomsa ya. Yang belum sebutkan sekarang kita sudah dengar berkali-kali. Jadi kalau antum dapat asma'ul khomsa pakai waw. Maka pastikan dia apa? Pastikan dia apa? Marfu. Pastikan itu dia marfu. Lihat. Dia adalah asma'ul khomsa itu adalah abuka, akuka, hamuka, fuka, du, malin. Ini dibilang asma'ul khomsa. Kalau marfu pakai waw. Nanti kalau mansub pakai apa? Berubah lagi. Kalau majrur pakai apa? Berubah lagi. Kan beda tandanya. Ini lafaz ini sekarang yang kita lihat ini lafaz dalam keadaan apa? Marfu. Lafaz dalam keadaan marfu. Jadi kalau antum dapat seperti itu langsung bilang marfu. Langsung katakan dia adalah apa? Lagi dibaca apa? Marfu. Sedang dibaca marfu. Ini yang perlu kita pahami terkait dengan ya masalah yang kita sebutkan sekarang sebagai tempatnya waw. Sekarang tinggal syarah. Sebenarnya sudah jelas ini ya walaupun tidak ada syarah. Tapi kita baca syarah wa aqulu takunul wawu alamata raf'il kalimati fi maudi'aini. Aqulu. Sampingnya Abu Aruna, indak? Fi'il apa? Mudhari hukumnya. Marfu, tanda rafa'nya. Aqulu. Dhamma. Kenapa bisa marfu? Ahsan. Iya, ahsan. Takunul wawu. Panto al wawu. Kalau yang mansub tadi kaidahnya. Kalau setelah takunu mansub khobar. Tapi ini wawu. Kalau marfu berarti apanya? Kalau mansub khobarnya. Kalau marfu berarti isimnya. Jadi kalau ada, jadi sekarang, jadi tadi kan sudah saya kasih tahu. Kalau ada kana dan teman-temannya setelahnya mansub, khobarnya. Kalau marfu, isimnya. Kan kana kan beramal, merofa isim, menasab, khobar. Itu yang disebutkan. Iya. Berarti ini al-wawu isimnya. Alamata raf'il kalimati. Alamata, ini baru khobarnya. Ini baru khobarnya. Jadi saya terjemahkan kata beliau akul saya katakan. Takunul wawu menjadi alamah tanda. Raf'i al-kalimati. Rofanya sebuah kata fi maudi'aini pada 2 tempat. Al-awwalu yang pertama. Tempat pertama. Jam'ul mudzakkari salimu. Ini tadi sama kalimatnya. Jama' mudzakkar salim. Wal maudi'u tsani tempat kedua al-asmaul khomsah. Isim-isim yang 5. Ini mudah. Kata beliau wa amma jam'ul mudzakkari salimu. Adapun jama' mudzakkar salim. Fahuwa ismun dalla ala aksar minat naini. Ulang di buku dasar dulu.
Fahuasmun. Apa irobnya ismun? Sampingnya panto. Kita bilang apa? Kita, ya. Sampingnya panto, belakangnya. Kenapa itu baca ismun? Fahuasmun. Anugerah khobar dari titik dua. Betul. Kalau tidak ada titik dua berarti khobarnya huwa. Khobarnya apa? Huwa. Fahuasmun. Dalla ala aksar minat naini. Maka dia adalah isim yang menunjukkan atas lebih banyak daripada dua. Biziyadatin fi akhirihi. Dengan tambahan pada akhirnya. Solihun litajridi an hadih ziyadah. Yang bagus tetap bagus untuk dipisahkan dari tambahan ini. Wa atfi mitlihi alaihi. Dan diatopkan semisalnya kepadanya. Paham ini maksudnya? Jadi kan gini. Kalau saya contohkan misalnya kan ada kata misalnya Zaidun. Ini sebenarnya walaupun kita tidak contohkan antum sudah paham di buku sebelumnya. Zaidun. Saya tambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Paham kan? Kan jadi jamak mudzakkar salim. Tapi kalau saya hilangkan ini waw. Ini lafaz Zaid. Lafaz Zaid. Ya dari lafaz Zaid rusak atau tidak? Kalau saya hapus itu tambahannya. Lafaz Zaid rusak atau tidak? Tidak. Berarti lafaznya tetap bagus. Dan saya tadi bilang Zaidun. Zaidun apa artinya Zaidun? Kan banyak Zaid. Antum bisa hapus ini. Bisa hapus ini. Waw dan nunnya. Dan antum tinggal bilang. Ya tinggal katakan. Wa Zaidun. Nah. Wa Zaidun. Atop saja. Apa artinya itu? Zaid dan Zaid dan Zaid. Berarti berapa Zaid? Banyak Zaid itu maksudnya. Jadi kalau antum hapus itu tambahannya. Katanya tetap bagus. Tetap baik. Beda jamak taksir. Kalau jamak taksir sudah berubah. Kalau ini kalau antum hapus tetap bagus katanya. Terus antum atopkan juga semisalnya sudah cukup juga. Ketika antum bilang ja'az Zaidun. Banyak Zaid datang. Antum bisa katakan begini. Hapus waw dan nunnya. Bilang ja'az Zaidun wa Zaidun wa Zaidun. Sudah. Apa juga artinya itu? Ya, datang banyak Zaid. Dipaham ciri-cirinya nih? Iya. Nah ini namanya sudah rinci sedikit. Iya. Jadi tetap solihun, tetap bagus, benar, baik, litajrid untuk dipisahkan an hadis ziyadah dari tambahan ini. Wa atfi mitlihi alaihi dan diatopkan semisal kepadanya. Tahu atop ya? Antum sudah belajar di buku sebelumnya. Itu pakaikan saja waw. Wa Zaid, wa Zaid, wa Zaid. Paham ya? Nah contoh, farihal mukhallafuna. Farihal mukhallafuna. Mana jamak mudzakkar salim? Al mukhallafuna. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun. Mana dia? Ar-rasikhun dan wal mu'minun. Dua. Walau karihal mujrimun. Mana dia? Mujrimun. Iyakum minkum isruna sabirun. Mana dia? Isrun dan sabirun. Wa akharuna i'tarafu bidhunubihim. Mana dia? Akharun. Makanya kata beliau fakullun min. Maka setiap dari al-mukhallafuna war-rasikhuna wal mu'minuna wal mujrimuna was-sabirun wa akharun. Setiap dari kata tadi mukhallafun, rasikhun, mu'minun, mujrimun, sabirun, akharun. Jam'u mudzakkarin salimun. Semua itu sebenarnya jamak mudzakkar salim. Dari mana kita tahu? Ada penunjukan sebentar beliau akan kasih tahu. Dalun ala aksar minat nain. Menunjukkan atas lebih banyak daripada dua. Menunjukkan lebih dari dua. Karena ketika antum bilang mu'minun berarti orang-orang beriman. Lebih dari dua. Iya. Wa fihi ziyadah.
di dalamnya terdapat tambahan. Ini sebenarnya walaupun antum tidak dikatakan itu, antum sudah paham di buku sebelumnya. Tapi tidak apa-apa kalau sering didengar. Paham kan? Sering didengar. Jadi wafihi dan padanya ziyadah fi akhirihi. Ada tambahan di akhirnya. Wahyal waw wan nun. Yaitu waw dan nun. Wahwa solihun litajridi min hadih ziyadah. Dan dia tetap bagus untuk dipisahkan dari tambahan ini. Ala taro, tidakkah kamu melihat? Annaka taqul, bahasanya kamu katakan mukhallafun warasihun. Tetap bagus kan? Tadinya kan mukhallafun, sekarang mukhallafun. Tidak ada berubah. Yang hilang cuma waw dan nun. Warasihun, wa mu'minun, wa mujrimun, wa sabirun, wa akharun. Ya kan? Wa kullu lafdin min alfadil jumu. Dan setiap lafad dari lafad-lafad jama' al-waqi'ati fi hadil ayati. Yang ada di ayat-ayat ini marfu'un. Itu inti kita kan? Semua lafad tadi itu pasti hukumnya apa? Marfu'. Iya kan? Dari mana kita tahu apa tandanya? Wa alamatu raf'ihi al-wawu. Tanda rupanya adalah siapa? Wow. Niabatan anid dhamma. Sebagai pengganti dari dhamma. Wahadihin nunu. Dan nun ini. Allati ba'dal wawi. Yang ada setelah waw. Iwadun anid tanwin. Sebagai pengganti dari tanwin. Kan gini saudara. Lihat. Zaidun. Mufradnya ada tanwin? Ada. Kan alamat i'rabnya kan di waw. Nunnya apa? Paham pertanyaannya? Kan alamat i'rabnya kan waw. Nunnya apa? Ternyata itu nun pengganti dari tanwin. Dari mufrad yang ada di mufrad. Jadi itu fungsinya itu. Kenapa itu kita jamak mudzakkar salim? Ada tambahan waw dan nun. Kan begitu pertanyaannya. Waw penggantinya dhamma. Tanda i'rabnya. Nunnya pengganti tanwin. Itu dia. Makanya di pembahasan dulu, pembahasan terakhir di buku sebelum ini, mudhofun ilai, mudhof. Itu kan harus tidak boleh ditanwin. Gitu? Tapi ketika isim mutsanna jamak mudzakkar salim, kan tidak ada tanwin. Yang hilang apa? Nun. Antum masih ingat kan? Nun juga hilang. Karena nun ini pengganti dari siapa? Tanwin. Ini ilmu ini. Ini Masya Allah. Jadi waw alamat i'rabnya. Nun pengganti tanwin. Fi qaulika dalam ucapan kamu. Mukhallafun wa akhwatuhu. Mukhallafun dan akhwatuhu. Saudari-saudarinya tadi dalam contoh. Wahual ismul mufrad. Dia adalah isim mufrad. Yang ditambahkan padanya waw dan nun. Kita baru berbicara waw dan nun saja ya. Tidak sama dengan buku sebelumnya yang langsung kita sudah. Iya kan? Ini waw dan nun karena kita berbicara satu-satu. Ini kan kita lagi berbicara ketika dia di rofa. Tandanya adalah siapa? Waw tanda rofanya. Nunnya pengganti dari tanwin. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah antum ingat baik-baik. Bahwa waw menjadi tanda untuk rofa 2 tempat. Tapi kita baru ambil 1 tempat. Itu jamak mudzakkar salim. Dan kita dikasih tahu ilmu beberapa terkait dengan jamak mudzakkar salim. Tanda i'rabnya kan waw. Dan yang kita tambahan di sini pelajaran kita sekarang. Naik kita dibandingkan dengan pelajaran sebelumnya. Nun kita tidak bicarakan di pelajaran sebelumnya. Di kitab sebelumnya. Nun. Karena kita cuma membicarakan siapa? Waw. Sekarang nun kita sudah tahu. Ternyata nun itu pengganti dari tanwin. Nun itu pengganti dari tanwin. Dipahamkan? Setelah itu adalah asmaul khamsah. Dia pembahasannya agak panjang juga. Insya Allah kita ambil lagi di pertemuan akan datang. Kita pelan-pelan dalam membahasnya. Yang mana pada intinya juga sama dengan tadi. Cuman di sini ada tambahan syarat. Dulu kan kita tidak pernah dikasih syarat asmaul khamsah itu beramal. Dialamatkan dengan itu nanti itu sudah ada syaratnya.
Antum tidak bisa baca dengan asmaul khamsah, tandanya waw kalau tidak terpenuhi syarat. Ini butuh dikaji baik-baik. Apa syaratnya dia rofa dengan waw? Dan ini di buku kedua ini dibahas. Di buku pertama dulu tidak. Di buku pertama dulu tidak disebutkan. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah, ada pertanyaan atau ada yang belum jelas tadi? Abu Aruna? Al-Waqiah yang terletak. Terus? Silakan Pak Hendi. Mustatir. Kan kembali ke wawu. Wa ammal wawu fatakunu alamatan. Jadi isimnya itu domir mustatir kembali ke wawu. Makanya ketika tadi itu yang di kalimatnya Pak Anto. Watakunul wawu alamata. Gitu? Kenapa isimnya, kenapa alamata yang setelahnya? Wawu diropa. Itulah tadi itu. Nah, jadi dia nampakkan di bawah. Jadi domir Pak. Isimnya domir, takdirnya hiya, kembali ke waw. Sudah? Silakan. Tidakkah kamu melihat? Ala taro, ala tidakkah taro kamu melihat? Ta kamu, ro taro dari kata roa melihat. Tidakkah kamu melihat? Nah, tulisannya tetap nun. Kalau nun tetap nun, kalau tanwin boleh ganti nun. Oh iya. Makanya kalau kita baca sambung, tanwin itu berubah jadi nun. Misalnya kita baca kul huwallahu ahadunillahu somad. Kenapa kita bilang nillah. Padahal di situ tanwin. No? Karena kalau tanwin boleh ganti menjadi nun. Tapi kalau nun sudah jadi nun. Nah. Ada lagi? Ada pertanyaan Pak Hendi? Pak Mansur? Minatna ini terus wafihi kata iya enggak. Hinya kenapa dia kasroh? Mabni itu. Kan sudah saya sebutkan kaidah dulu kan. Domir hu kalau sebelumnya dhamma atau fathah hu. Kalau sebelumnya kasroh hi. Itu mabni. Jadi memang majrur tapi mabni. Dia di kasroh bukan karena ada huruf jar. Dan lagi? Udah ya? Kita? Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan kalau begitu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.